ibadah hari ini dinuansakan bagaikan perhimpunan suku-suku dan bangsa-bangsa pada hari Pentakosta waktu itu. Miniaturnya tentu Nusantara, itulah tema kita. Kita bersyukur karena boleh berhimpun sebagai Gereja Kristen Indonesia, dan hari ini Indonesia Mini itu hadir di GKI Emmaus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ketemu orang Solo gitu ya. Ketemu juga, tadi ada Beli segala gitu ya, ada orang Bali gitu ya. Nah saya orang Surabaya, orang Jawa Timur gitu ya. Kostumnya lumayan, akhirnya setelah dicari-cari ada yang rada pas dengan saya ya. Hampir semua kegedean. Saudara-saudara, disapa dan dituntun Roh Kudus, itu tema kita pada hari ini. Drama yang kita ikuti bersama-sama sejak dari Rabu Abu sampai pada hari Pentakosta ini. Sesungguhnya memberikan pesan yang sangat-sangat sederhana, tetapi ia pesan yang sangat prinsipial. Tokoh Rian adalah tokoh yang disapa dan dituntun oleh Roh Kudus. Alur hidupnya, kita semua sudah mengikutinya, tidak diawali dengan sesuatu yang baik, tapi ia berproses karena sapaan dan tuntunan Roh Kudus itu. Pentakosta dipahami sebagai salah satu momen hari di mana gereja itu lahir. Apa yang diberitakan, apa yang terjadi pada kisah Pentakosta itu berkembang dan membuat kita ada sampai sekarang dan gereja di sepanjang segala masa dan tempat. Nah, kita mau belajar tentu bagaimana orang yang disapa dan dituntun oleh Roh Kudus itu. Karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama, pertama untuk mencoba melakukan pendekatan dengan mengingat tentang peristiwa Yesus dalam pendekatan Hari Raya Gerejawi. Hari Raya umat Kristiani. Kita tahu ada 5 Hari Raya umat Kristiani, Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta, dan tentu Natal kedua, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara semua fokus untuk melihat pada bagian antara Paskah dan kenaikan, lalu kenaikan dan Pentakosta. Ada kurun waktu 40 hari dan 10 hari. Kita sangat mengenalnya. Dari Paskah sampai kenaikan 40 hari, lalu kenaikan sampai Pentakosta 10 hari. Kalau dari Paskah sampai Pentakosta 50 hari. Karena itu kita berkata Pentakosta, Panta 50. Nah, apa yang terjadi? Mari kita ingat dulu 40 hari ya. Ini hal yang sangat populer, hal yang sangat kita kenal bersama-sama. Selama 40 hari, para murid itu disapa dan dituntun oleh Tuhan Yesus yang bangkit. Beberapa di antaranya yang saya tampilkan ini. Gambar pertama adalah visualisasi yang dalam versi Yohanes, para murid ketika itu berkumpul karena mereka takut sama orang-orang Yahudi. Lalu mereka berada di satu tempat rumah yang semua dikunci rapat. Mereka ketakutan. Lukas karena itu membahasakan, kendatipun Yesus datang lalu menyapa mereka yang berkumpul dalam ketakutan itu di rumah yang terkunci rapat dengan perkataan salam, shalom, damai sejahtera. Tapi rasa takut yang mencekam itu membuat mereka berkata, itu hantu. Saudara mungkin masih ingat itu bahan khotbah beberapa minggu yang lalu. Lalu pasca itu, murid-murid kembali berkumpul, plus sekarang dengan Thomas.
Silakan kata Yesus, kalau kamu baru bisa percaya bahwa aku telah bangkit, bahwa ini aku dengan cara mencucukkan jari pada bekas luka, silahkan lakukan. Terus ada lagi, di pantai tepi danau Tiberias dikatakan. Di sana juga Yesus menyapa kembali para murid-muridnya. Dan kali ini sesuatu yang sangat menarik ya, karena begitu para murid sampai di pantai, Yesus sudah menyiapkan roti dan ikan ya. Jadi roti ada ikannya. Saudara tahu jenis roti apa gitu ya? Ketika saya ngobrol sama istri saya, apa ya nama roti yang pakai ikan gitu ya? Lah itu yang suka kamu makan. Oh iya, kantin Emmaus suka apa? Ada ya yang dijual panada, betul ya namanya ya. Roti sama ikan gitu ya. Saya cuma tahu makannya, nggak tahu namanya gitu ya. Nah, Yesus sudah menyiapkannya. Sesuatu yang sangat menarik ya. Sapaan-sapaan yang luar biasa. Lalu yang terakhir yang saya tampilkan ini khotbah Paskah ya. Pendeta Yohanes yang menyampaikannya. Emmaus banget ya. Karena kisah tentang Kleopas dan kawannya yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus lalu balik lagi. Kita tahu kisahnya. Nah, semua ini mengingatkan kita ya. Saya lalu teringat ya. Ini sapaan gembala ya. Bapak Ibu jemaat, saya yakin sangat banyak yang menikmati ya setiap hari gitu. Ada sapaan gembala. Para pendeta GKI itu merekam ini ya pelayanan firman singkat ya dan dibagikan setiap hari ya sapaan gembala ya. Nah, ini sapaan gembala agung. Sapaan gembala yang baik Yesus sendiri. Yang dilakukan secara terus-menerus kepada murid-muridnya. Nah, tentu bukan just say hello ya, bukan cuma sekedar ya asal sudah menyapa rasanya sudah cukuplah. Bukan, sapaan ini adalah sapaan-sapaan yang keluar dari rasa cinta yang begitu besar, begitu tulus. Rasa cinta yang begitu luar biasa untuk murid-muridnya. Jadi kalau Yesus itu menjumpai lalu Yesus menyapa mereka, itu bukan sekedar basa-basi. Tapi itu dilakukan, itu dinyatakan karena Yesus itu tak bisa tidak. Ia hanya bisa menyayangi dan mengasihi para murid-muridnya. Tidak ada ruang sedikit pun di hatinya untuk membenci dan meninggalkan murid-muridnya. Tidak ada sedikit pun dalam benaknya rasa sakit hati karena apa yang diperbuat oleh murid-muridnya. Ia cuma punya hati mengasihi, mengasihi, dan mengasihi. Melayani, melayani, dan melayani. Sapaan itu dilakukan oleh karena gerakan hati yang mengasihi para muridnya. Karena itu isinya tidak ada celaan, tidak ada penghakiman, tidak ada kata-kata yang menyudutkan, tetapi semua kata-katanya adalah kata-kata penggembalaan, pastoral sifatnya. Sebab itulah kita menemukan bahwa semua yang dilakukan oleh Yesus adalah pembinaan, pembekalan untuk murid-muridnya. Jadi apapun yang Yesus lakukan ya, dia bercakap-cakap, dia mengatakan shalom, dia membuat dan menyediakan roti dan ikan, semua itu mengintisarikan bahwa Yesus sedang menuntun murid-muridnya. Jadi sapaan-sapaan itu punya isi, sapaan-sapaan itu punya makna, sapaan-sapaan itu punya pesan untuk menuntun murid-muridnya. Murid-muridnya beroleh pembinaan selama 40 hari. Luar biasa. Saya ingat ya kalau kita mau melayani Tuhan, jadi pengurus komisi, jadi penatua ya ada pembinaan sebelum pelantikan atau sebelum peneguhan. Mungkin 2, 3, 4, 5 kali selesai ya. Tapi ini 40 hari. Sesuatu yang luar biasa. Nah, cukupkah itu untuk membuat para murid ya sudah sekarang saatnya untuk turun gunung dan lakukan kembali
hidupmu dalam pekerjaan-pekerjaanmu. Saudara-saudara, saya menemukan begini, ternyata setelah disapa, setelah dituntun selama 40 hari itu, para murid belum boleh langsung bekerja. Nah ini menggelitik ya, ini sesuatu yang coba saya cari, saya dalami, mengapa ya? Mengapa setelah dijumpai begitu rupa banyaknya, mendapatkan pembekalan-pembekalan sedemikian rupa, para murid masih belum boleh langsung bekerja. Kan ketika Yesus mau naik ke surga, perintahnya satu. Pergi ke Yerusalem, kumpul di sana, nantikan Roh Kudus. Setelah saya lalu merenungkan, masih ada hal yang bukan hanya perlu, tapi ini sesuatu yang esensial, ini sesuatu yang prinsipial, ini sesuatu yang mendasar bagi para muridnya. Apa itu? Para murid mesti melakukan pembinaan pada dirinya sendiri. Secara mandiri membina dirinya sendiri. Loh, maksudnya bagaimana? Kita tahu ya, ada sangat banyak orang-orang hebat yang melakukan karya-karya pembinaan. Ada banyak orang-orang yang dibina oleh orang hebat. Tapi jaminankah orang-orang yang dibina oleh orang-orang yang hebat itu juga menjadi orang-orang yang ya paling tidak mendekatilah. Kadang-kadang kita menjumpai, sudah dibina loh ya, sudah begini sama orang-orang yang luar biasa. Hasilnya tidak signifikan, tidak besar. Apa persoalannya? Saya merenungkan, betapapun banyaknya pembekalan, asupan-asupan bahan dari luar yang ia dapatkan. Kalau ia tidak punya kemandirian, ia tidak punya keterbukaan untuk membuat apa yang ia terima itu benar-benar menyatu dengan dirinya. Maka seringkali semua itu berlalu begitu saja. Ia tidak sungguh-sungguh signifikan memproses dan mengubah kehidupan seseorang. Saya yakin Yesus sangat memahami hal itu. Ia sudah memberikan banyak, tetapi murid-murid harus menempatkan apa yang sudah banyak diberikan itu untuk direnungkan. Kalau pakai bahasa pemazmur itu, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Oh, sudah banyak tahu, sudah banyak mendengar. Soalnya tidak bisa berhenti di situ. Endapkanlah, resapkanlah, satukanlah sampai itu ada. Betul-betul menjadi bagian yang menyatu dengan hidupmu. Dan karena itu dapat mengalir keluar secara otomatis. Saya yakin itu bagian yang Yesus mau katakan. Karena itu Yesus berkata, pergi dulu, kumpul dulu ya, tunggu nantikan Roh Kudus, kumpul dulu. Para murid diberi kesempatan selain mendapatkan sapaan, tuntunan, pembekalan selama 40 hari. Mereka diberi kesempatan untuk, ayo sebagai komunitas, sebagai para murid, sebagai kelompok umat, sebagai gereja, kumpul, resapkan apa yang sudah kuberikan kepadamu. Karena itu kita kemudian menemukan ya para murid itu pergi ke Yerusalem lalu naik ya menurut catatan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-13. Mereka sudah tiba di Yerusalem lalu dikatakan naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, bla 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 banyak disebutkan. Mereka semua ayat 14 mengatakan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan dan lain-lain termasuk saudara-saudara Yesus. Sebenarnya menarik. Mereka berkumpul dengan sehati bertekun. Bandingkan dengan tadi ya, murid-murid ya berkumpul. Ketika Yesus bangkit, murid-murid kumpul, tapi rumah dikunci rapat. Apa kira-kira yang mereka bicarakan? Kita bisa membayangkan, mungkin isinya keluh kesah. Waduh, kita jadi susah ini karena orang-orang Yahudi begitu mencari kita. Mungkin isinya adalah segudang tanda tanya. Kok bisa ya? Yesus kok mati di atas bukit Golgota? Kok bisa ya?
Kok bisa ya saya mengalami situasi kayak begini, sulit dan jadi berat begini. Mengikut Yesus, semua sudah kita lakukan, semua sudah kita ikuti. Lah kok sekarang jadi kayak begini keadaannya. Mungkin segudang tanya yang tak pernah dapat ditemukan jawabannya. Itu terjadi di persekutuan dalam tanda petik para murid ketika itu. Bahkan mereka ketika Yesus datang itu hantu. Setelah itu yang terjadi. Tapi setelah 40 hari mendapatkan sapaan, mendapatkan tuntunan, kini mereka berkumpul kembali. Isinya beda. Tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi segudang tanya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa para murid itu dengan sehati bertekun dalam pengajaran. Karena itu saya berpikir 3 hal paling tidak. Yang pertama, para murid mempersiapkan diri dalam persekutuan dan doa. Untuk apa? Next step ya. Langkah selanjutnya, tahap berikutnya. Yesus sudah melakukan misinya dan misi selanjutnya dipercayakan kepada gerejanya. Pentakosta adalah tonggak. Pentakosta adalah titik pijak awal. Landasan pacu untuk melanjutkan dan menunaikan tugas-tugas karya-karya yang Yesus ingin lanjutkan di tengah-tengah dunia ini. Tidak dibiarkan tanpa perlengkapan, Roh Kudus diberikan. Nah karena itu para murid mempersiapkan diri dengan persekutuan, dengan berdoa. Lalu mengendapkan pengalaman-pengalaman masa lalunya. Ini proses kristalisasi, proses internalisasi. Mengendapkan pengalaman penting untuk kita punya waktu. Melihat kembali apa yang sudah kita kerjakan. Melihat pengalaman-pengalaman dan memetik pelajaran, memetik hikmah dari apa yang sudah kita lakukan. Tanpa itu, apa yang sudah kita jalani, kekayaan pengalaman yang diberikan Tuhan bisa menjadi sia-sia, nggak ada gunanya untuk hidup kita sekarang, apalagi untuk masa yang akan datang. Para murid diberi waktu, kumpul, bersekutu dalam pengajaran doa. Lihat ulang pengalaman-pengalamanmu, endapkan itu di dalam hidupmu, nilai-nilainya petik dan pakailah untuk hidupmu di masa yang akan datang. Lalu mereka membuka diri untuk menyongsong masa depan. Saudara-saudara, setelah itulah kita kemudian membaca tentang Pentakosta, Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid tetapi juga kepada semua orang yang berhimpun pada saat itu. Apa yang kemudian terjadi? Dengan para murid itu memproses sapaan, tuntunan dari Kristus yang bangkit sedemikian rupa. Lalu Roh Kudus sekarang dicurahkan. Mereka siap benar ini menerima Roh Kudus. Harus ada persiapan-persiapan. Tidak bisa tidak. Lalu apa yang terjadi? Manusia debu, para murid yang rapuh, yang ringkih, yang mudah pecah itu diubah menjadi makhluk hidup. Ini mengingatkan kalau sedikit flashback seperti pada kisah penciptaan. Tuhan membuat manusia dari debu tanah jadi bentuknya, tapi belum menjadi makhluk hidup. Masih seonggok bentukan dari tanah liat. Tapi begitu Tuhan menghembuskan nafasnya, rohnya, ruah, nefesi, itu dihembuskan. Jadilah sebentuk manusia dari tanah liat itu menjadi makhluk hidup. Pentakosta begitu. Para murid memang sudah hidup, punya nafas. Tetapi sesungguhnya dengan peristiwa Golgota, mereka itu hancur lebur dan mereka itu balik menjadi manusia yang rapuh, manusia yang ringkih, manusia debu, manusia yang mudah pecah. Manusia yang gagal melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Melihat Yesus pun keliru, dikira sebagai hantu. Dihembuskanlah kembali sebuah nafas hidup supaya para murid itu, gereja, kita semua, itu menjadi makhluk hidup. Bukan cuma seonggok bentukan dari tanah. Diisi oleh nafas Allah. Dan karena itu makhluk hidup lalu menjadi manusia Allah. Manusia Allah ini bahasanya Rasul Paulus kepada Timotius. Hai manusia Allah.
Para murid dikembalikan untuk menjadi manusia Allah. Itu Pentakosta. Pentakosta mengajak semua orang untuk kembali menjadi manusia Allah. Allah, Roh Kudus itu diberikan. Supaya kita tidak sekedar menjadi manusia, tetapi kita menjadi manusia Allah. Itu pesan yang sangat sentral, sangat hakiki dari Pentakosta. Nah, apa yang terjadi? Manusia Allah itu menceritakan, menarasikan tentang bagaimana mereka, para murid, menolong jurang pemisah itu dijembatani. Ketidakmengertian itu ditolong untuk menjadi mengerti. Yang tidak mengerti dibantu supaya mengerti. Mereka lalu menjadi orang yang terhubung. Bukan hanya antar manusia dari sisi kemanusiaan, tetapi terhubung juga dengan Tuhan. Sampai di dalam bacaan kita dikatakan dalam ayatnya yang ke-11, mereka kemudian menemukan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sebenarnya adalah peran orang-orang yang telah dihembusi oleh Roh Kudus. Nah, saya lalu jadi teringat dua hal ini ya, yang tadi oleh teman saya ya, Pendeta Santoso Anton tadi itu ya. Nah, itu juga disampaikan kepada Rian ya, soal ya ibadah kita yang masih pakai daftar aplikasi segala. Saya tahu ada banyak jemaat juga yang mengatakan, Bu, nggak usah pakai daftar-daftaran, udah langsung aja ya. Ada bagian-bagian yang oleh teman-teman gugus tugas itu dikatakan, ya perlu tetap mendaftar karena kuotanya bagaimanapun masih terbatas. Supaya tidak ada yang datang lalu tidak mendapat tempat, lalu di gedung E katanya nggak nyaman, walaupun sekarang udah dingin ya gedung E-nya. Kedua, ya pendaftaran itu menolong untuk kita terhubung kembali ya, mengenal lebih dekat. Oh, siapa ya yang mendaftar? Oh, ini ya. Lalu nggak pakai counter lagi yang ngitung berapa yang hadir ya. Sudah langsung ketahuan ya berapa jumlah yang hadir di sana. Kalau ada yang kesulitan, nah ini tugas kita semua ya. Gugus tugas dan majelis jemaat selalu berusaha untuk terus menyederhanakan, membuat itu menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk kita semua. Tidak ada satupun keinginan untuk membuat kita menjadi sulit bahkan untuk beribadah. Sampai-sampai kalaupun ada yang kalau memang benar-benar dalam situasi tertentu tidak bisa mendaftar lewat aplikasi, datang langsung boleh. Tapi jangan datang mepet ya, supaya bisa dibantu oleh teman-teman bagian penerima jemaat di depan, teman-teman gugus tugas. Saudara-saudara, ada banyak hal di masa-masa ini mungkin yang membuat kita terus berproses ya. Ada dalam tanda petik mungkin jurang pemisah ya. Mari bersama-sama untuk kita bergerak mendekatkan, menghubungkan. Menjadi jembatan-jembatan yang menghubungkan. Karena dengan saling terhubung itulah semua akan melihat, menemukan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Mari kita bersama-sama melakukannya. Healing, ini Rebu ya. Satu acara Zoom memang lewat masih ya. Tapi ini juga sebuah sarana yang disediakan. Untuk menolong kita kembali ya, menjadi manusia Allah ya. Mari join Rabu bersama dengan Pendeta Emeritus Robi Chandra. Kita bersama-sama terus berupaya melakukan ya. Tokoh Rian bersama Pendeta Santoso tadi itu sesungguhnya memberi sebuah pesan sederhana. Yuk kita terus berkomunikasi. Hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan bersama-sama dalam rangka kita mewujudkan sebagai manusia Allah yang menolong kehidupan ini, melihat dan merasakan perbuatan besar dari Tuhan. Selamat Pentakosta. Amin.